Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan sekalian, mari kita awali tadabbur kita seperti biasa. Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, kita akan bahas qiraah. Ya. Di sana diawali ayat 21. Ya, itu panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya ay di sana ada ya ditasydid, maka harus dibaca double. Ya ayyuhan, haknya hak besar. Ayyuhan, nunnya di gunnah, dibaca gunnah. Ya, jadi sebelum naik nunnya harus digunakan dulu. Gunnah itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya ayyuhan nasu'budu, nanya panjang 1 alif. Nasu'budu. Ya ayyuhan nasu'budu rabb. Ya, di sana ada ba ditasydid. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, itu harus dicepatkan karena enggak ada panjangnya. Rabbakumul ladzi, cuma dzi saja panjangnya, itu 1 tekanan. Rabbakumul ladzi khalaqakum, bedakan antara qaf dan kaf. Khalaqakum, qa itu di tenggorokan, kum itu di atasnya, di atas tenggorokan. Khalaqakum walladzina min nun mati bertemu qaf, hukumnya apa? Ikhfa samar-samarnya. Min qablikum, min qab, ya, ba'nya qalqalah. Min qablikum la'allakum, mim mati ketemu lam izhar. Min qablikum la'allakum tattaqun, mat arid lis-sukun. Terakhirnya panjangnya dari 2 bisa sampai 6. Kita lanjut. Alladzi, ya. Baik, di sana ada alif. Kalau di mushafnya tidak ada harokat di sana, tapi karena dia di awal kata, maka alifnya harus dihidupkan. Alladzi ja'ala lakumul, ya, dia pendek semua di sana. Ja'ala lakumul ar, ya, harus jelas hamzahnya ar. Ya, hamzah itu huruf yang jelas, jahar sifatnya, hurufnya sifatnya tebal, ar, do, ya, seperti itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tapi kalau kita satukan atau kita langsungkan, kita sambung menjadi firasya. Tanwin bertemu dengan waw itu harus gunnah, idgham bi gunnah.
firasyan was-sama, panjangnya 6 harokat. Was-samaa bina, panjangnya 6 harokat. Was-samaa bina'an, ya, tanwin bertemu waw lagi, idgham bi gunnah. Bina'an wa anzala, nunnya itu suaranya ikhfa, ya, samar-samar. Wa anzala minas samaa'i ma'an, samar-samar lagi. Ma'an fa'akh, ya, kha-nya nggak boleh juga di qalqalah, ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Fa'akh nggak boleh, harus dilepas. Fa'akhraja bihi minas ta, ujung lidahnya ditempelkan di gigi, di antara gigi atas dan gigi bawah. Minas samarati rizza, jangan sampai za di situ di qalqalah karena dia bukan huruf qalqalah. Rizqan lakum, jangan bacanya riz, salah, ya. Rizqan lakum. Fala taj, jimnya harus qalqalah. Fala taj'alu lillahi nun matinya ikhfa. Andadan wa antum ta'lamun. Andadan, tanwin bertemu waw. Andadan wa samar-samar. Wa antum ta'lamun. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zayyinu aswatakum biqiraatil Qur'an. Zayyinu aswatakum biqiraatil Qur'an. Hiasi suaramu dalam membaca Al-Qur'an. Itu Rasulullah. Di dalam buku Tarannum itu diceritakan bahwa Rasulullah itu punya lagu khas dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau nggak salah itu lagunya Jiharkah. Intinya apa? Intinya kita disunnahkan untuk baca Al-Quran itu pakai suara yang baik. Di antara cara kita membaca dengan suara yang baik itu harus dilantangkan suaranya. Jadi kalau kita atur oktavnya, ada oktav yang pertama, oktav yang kedua, dan oktav yang ketiga. Kalau oktav yang pertama contohnya begini. Ya ayyuhan nasu'budu, itu oktav yang pertama. Tapi kalau kita naikkan oktavnya menjadi ya ayyuhan nas, kita naikkan satu lagi tingkatan. Ya ayyuhan nasu'budu, ini oktav yang ketiga. Nah, kita bermain di oktav yang ketiga saja. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau oktav yang ketiga ini nanti nafas kita akan lebih panjang daripada kita melantunkannya dengan oktav yang pertama atau kedua. Yang jelas kita mainkan di oktav yang ketiga. Baik. Sekarang kita akan beralih ke season berikutnya, yaitu kita artikan ke kosakata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah olehmu, Rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian, tattaqun, bertakwa. Artikan, ya ayyuhan nasu, u'budu, oleh kalian, Rabbakum, alladzi khalaqakum, walladzina, min qablikum, la'allakum, tattaqun, takwa. Kita lanjut. Alladzi ja'ala, alladzi, yaitu zat, alladzi, yaitu zat, ja'ala, yang telah menjadikan, lakum, bagi kalian, al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan, was-samaa, dan langit, binaan, sebagai atap. Ya, saya ulangi, artikan alladzi, yaitu zat, ja'ala, lakum, al-arda, firasya, was-samaa, binaan, sebagai atap. Ya, binaan sebagai atap. Kita lanjut. Wa anzala, dan dia menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja, maka ia keluarkan, bihi, dengannya, minas samarati, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Artikan, wa anzala, telah menurunkan, minas samai, ma'an, fa akhraja, maka ia mengeluarkan, bihi, minas samarati, rizqan, lakum, bagi kalian. Baik, kita lanjutkan. Fala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, andada, sekutu atau tandingan, ya. Andada, tandingan,
wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui. Baik. Artikan fala taj'alu lillahi bagi andada wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui, bukan telah ya, tapi mengetahui. Mengetahui. Kalau telah nanti pakai fi'il madi, masa lampau. Baik. Kita langsung ke ahli bahasa. Ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, serta menurunkan air dari langit. Maka dengan air itu ia mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian mengetahui. Baik. Kita langsung ke sesi berikutnya. Kita akan mengenal gramatikal. Sudah dibaca bukunya tentang gramatikal? Jadi secara dasar ya, secara dasar atau permulaan kita akan mengenal bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga tipe bagian. Yang pertama ada isim, ada fiil, ada huruf. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi di mana-mana bahasa Arab itu dari mulai dahulu itu sudah dirumuskan pembagian bahasa Arab itu ada tiga. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Contoh di sini hurufnya apa? Min. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Wa. Apa lagi? Fa. Apa lagi? Bi. Itu huruf. Ya. Fiil. Fiil contohnya u'budu. Jadi fiil itu adalah kata kerja, atau dalam bahasa Indonesia predikat. Kalau predikat itu pasti ada subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab predikat itu fiil. Kalau fiil pasti ada fa'il. Fa'il itu adalah predikat yang melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga isim. Isim mudah kita untuk mengetahuinya karena isim itu adalah kata benda, sifat, dan keterangan. Setiap kata yang diawali dengan alif lam itu sudah bisa dipastikan isim. Setiap kata yang akhirnya ada tanwin sudah bisa dipastikan isim. Setiap kata yang artinya kebendaan itu sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Jadi itulah pengetahuan dasar dari gramatikal atau tata bahasa. Kenapa kita penting mengetahui ini? Karena kita akan bisa detil mengetahui kedalaman
Al-Quran atau kedalaman agama, ilmu agama. Baik, Isya berapa ini lagi? Baik. Jadi itu secara singkat tentang gramatikal. Kita ke arah pembahasan makna. Di situ ada an-nasu. Kata-kata an-nasu. An-nasu itu artinya manusia. Di dalam tafsir Aisar Tafasir dijelaskan lafzu jam'in. Itu adalah lafaz jamak. Jamak itu yang berarti banyak. Jadi kalau ada kata-kata an-nasu pasti orangnya banyak, manusianya banyak. Tetapi tidak ada mufradnya, tidak ada bentuk tunggalnya dari an-nasu itu enggak ada. Nah, adapun bentuk tunggalnya itu beda, bukan an-nasu, bukan dari an-nas, tapi insan. Jadi bentuk tunggalnya itu adalah insan. Jadi kalau pakai an-nas banyak, tapi kalau pakai insan maksudnya bisa satu orang per individu. Kemudian u'budu itu maksudnya adalah ati'u bil iman wal imtithal lil amri wan nahyi. Itu maksudnya supaya kita tunduk taat kepada Allah dengan keimanan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ma'aghayatil hubbi lillahi wa ta'zim, dengan tujuan cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah. Itu u'budu. Rabbakum, makna rabbakum itu Rabb, makna Rabb itu adalah khaliqukum, zat yang menciptakan kalian, wa maliku amrikum, yaitu penguasa urusan kalian, wa ilahikumul haqq, dan sesembahan kalian yang pasti benar. Itu makna Rabb. Khalaqakum, mengadakan kalian, tattaqun, tattakhiduna wiqayata tahaffuzikum minallah. Jadi kalian menjadikan benteng perlindungan. Nah, jadi tattaqun itu kalian bertakwa, artinya apa? Artinya kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, yang bisa menjaga kita. Dengan apa bertakwa? Bil iman, dengan iman. Terus wal amalis sholih, dengan amal soleh. Setelah meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi definisi tentang takwa. Kemudian ada rizqan lakum. Rizqan lakum. Rizqan itu sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan rizki itu kita bisa hidup karenanya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan sesuatu itu kita bisa hidup dengannya, itu namanya rizki. Jadi rizki itu bukan hanya uang, bisa sesuatu hal yang lain yang bisa menjadikan kita hidup atau memberikan kekuatan buat kita untuk hidup. Itu namanya rizki. Andada itu jam'u niddun. Niddun itu tandingan. Nadhir, mathil, tandingan yang kita yakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita jadikan tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kepastian kita sandarkan kepada selain Allah. Itu namanya
andad. Baik, kita lanjutkan nanti ba'da isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan sekalian, mari kita awali tadabbur kita seperti biasa. Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, kita akan bahas qiraah. Ya. Di sana diawali ayat 21. Ya, itu panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya ay di sana ada ya ditasydid, maka harus dibaca double. Ya ayyuhan, haknya hak besar. Ayyuhan, nunnya di gunnah, dibaca gunnah. Ya, jadi sebelum naik nunnya harus digunakan dulu. Gunnah itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya ayyuhan nasu'budu, nanya panjang 1 alif. Nasu'budu. Ya ayyuhan nasu'budu rabb. Ya, di sana ada ba ditasydid. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, itu harus dicepatkan karena enggak ada panjangnya. Rabbakumul ladzi, cuma dzi saja panjangnya, itu 1 tekanan. Rabbakumul ladzi khalaqakum, bedakan antara qaf dan kaf. Khalaqakum, qa itu di tenggorokan, kum itu di atasnya, di atas tenggorokan. Khalaqakum walladzina min nun mati bertemu qaf, hukumnya apa? Ikhfa samar-samarnya. Min qablikum, min qab, ya, ba'nya qalqalah. Min qablikum la'allakum, mim mati ketemu lam izhar. Min qablikum la'allakum tattaqun, mat arid lis-sukun. Terakhirnya panjangnya dari 2 bisa sampai 6. Kita lanjut. Alladzi, ya. Baik, di sana ada alif. Kalau di mushafnya tidak ada harokat di sana, tapi karena dia di awal kata, maka alifnya harus dihidupkan. Alladzi ja'ala lakumul, ya, dia pendek semua di sana. Ja'ala lakumul ard, ya, harus jelas hamzahnya ard. Ya, hamzah itu huruf yang jelas, jahar sifatnya ra, hurufnya sifatnya tebal, ard, do, ya, seperti itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tapi kalau kita satukan atau kita langsungkan, kita sambung menjadi firasya. Tanwin bertemu dengan waw itu harus gunnah, idgham bi gunnah.
firasyan was-samaa, panjangnya 6 harokat. Was-samaa binaa, panjangnya 6 harokat. Was-samaa binaa, ya, tanwin bertemu waw lagi, idgham bi gunnah. Binaa wa anzala, nunnya itu suaranya ikhfa ya, samar-samar. Wa anzala minas samaa'i ma'an, samar-samar lagi. Ma'an fa'akh, ya, khoknya nggak boleh juga di qalqalah ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Fa'akh nggak boleh, harus dilepas. Fa'akhraja bihi minas sa, ujung lidahnya ditempelkan di gigi, di antara gigi atas dan gigi bawah. Minas samarati za. Jangan sampai za di situ di qalqalah karena dia bukan huruf qalqalah. Rizqan lakum. Jangan bacanya riz, salah ya. Rizqan lakum. Fala taj, jimnya harus qalqalah. Fala taj'alu lillahi nun matinya ikhfa. Andadan wa antum ta'lamun. Andadan, tanwin bertemu waw. Andadan wa samar-samar. Wa antum ta'lamun. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zayyinu aswatakum biqiraatil Qur'an. Zayyinu aswatakum biqiraatil Qur'an. Hiasi suaramu dalam membaca Al-Qur'an. Itu Rasulullah. Di dalam buku Tarannum itu diceritakan bahwa Rasulullah itu punya lagu khas dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau nggak salah itu lagunya Jiharkah. Intinya apa? Intinya kita disunnahkan untuk baca Al-Quran itu pakai suara yang baik. Di antara cara kita membaca dengan suara yang baik itu harus dilantangkan suaranya. Jadi kalau kita atur oktavnya, ada oktav yang pertama, oktav yang kedua, dan oktav yang ketiga. Kalau oktav yang pertama contohnya begini. Ya ayyuhan nasu'budu, itu oktav yang pertama. Tapi kalau kita naikkan oktavnya menjadi ya ayyuhan nas, kita naikkan satu lagi tingkatan. Ya ayyuhan nasu'budu, ini oktav yang ketiga. Nah, kita bermain di oktav yang ketiga saja. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau oktav yang ketiga ini nanti nafas kita akan lebih panjang daripada kita melantunkannya dengan oktav yang pertama atau kedua. Yang jelas kita mainkan di oktav yang ketiga. Baik. Sekarang kita akan beralih ke season berikutnya, yaitu kita artikan ke kosakata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah olehmu, Rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian, tattaqun, bertakwa. Artikan, ya ayyuhan nasu, u'budu, oleh kalian, Rabbakum, alladzi khalaqakum, walladzina min qablikum, la'allakum tattaqun, takwa. Kita lanjut. Alladzi ja'ala, alladzi, yaitu zat, alladzi, yaitu zat, ja'ala, yang telah menjadikan, lakum, bagi kalian, al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan, was-samaa, dan langit, binaan, sebagai atap. Ya, saya ulangi, artikan alladzi, yaitu zat, ja'ala, lakum, al-arda, firasya, was-samaa, binaan, sebagai atap. Ya, binaan sebagai atap. Kita lanjut. Wa anzala, dan dia menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja, maka ia keluarkan, bihi, dengannya, minas samarati, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Artikan, wa anzala, telah menurunkan, minas samai, ma'an, fa akhraja, maka ia mengeluarkan, bihi, minas samarati, rizqan, lakum, bagi kalian. Baik, kita lanjutkan. Fala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, andada, sekutu atau tandingan, ya. Andada, tandingan,
wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui. Baik. Artikan fala taj'alu lillahi bagi andada wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui, bukan telah ya, tapi mengetahui. Mengetahui. Kalau telah nanti pakai fi'il madi, masa lampau. Baik. Kita langsung ke ahli bahasa. Ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, serta menurunkan air dari langit. Maka dengan air itu ia mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian mengetahui. Baik. Kita langsung ke sesi berikutnya. Kita akan mengenal gramatikal. Sudah dibaca bukunya tentang gramatikal? Jadi secara dasar ya, secara dasar atau permulaan kita akan mengenal bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga tipe bagian. Yang pertama ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi di mana-mana bahasa Arab itu dari mulai dahulu itu sudah dirumuskan pembagian bahasa Arab itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Contoh di sini hurufnya apa? Min. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Wa. Apa lagi? Fa. Apa lagi? Bi. Itu huruf. Ya. Fi'il. Fi'il contohnya u'budu. Jadi fi'il itu adalah kata kerja, atau dalam bahasa Indonesia predikat. Kalau predikat itu pasti ada subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab predikat itu fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu adalah predikat yang melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga isim. Isim mudah kita untuk mengetahuinya karena isim itu adalah kata benda, sifat, dan keterangan. Setiap kata yang diawali dengan alif lam itu sudah bisa dipastikan isim. Setiap kata yang akhirnya ada tanwin sudah bisa dipastikan isim. Setiap kata yang artinya kebendaan itu sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Jadi itulah pengetahuan dasar dari gramatikal atau tata bahasa. Kenapa kita penting mengetahui ini? Karena kita akan bisa detil mengetahui kedalaman
Al-Quran atau kedalaman agama, ilmu agama. Baik, Isa berapa ini lagi? Baik. Jadi itu secara singkat tentang gramatikal. Kita ke arah pembahasan makna. Di situ ada an-nasu. Kata-kata an-nasu. An-nasu itu artinya manusia. Di dalam tafsir Aisarut Tafasir dijelaskan lafzu jam'in. Itu adalah lafaz jamak. Jamak itu yang berarti banyak. Jadi kalau ada kata-kata an-nasu pasti orangnya banyak, manusianya banyak. Tetapi tidak ada mufradnya, tidak ada bentuk tunggalnya dari an-nasu itu nggak ada. Nah, adapun bentuk tunggalnya itu beda, bukan an-nasu, bukan dari an-nas, tapi insan. Jadi bentuk tunggalnya itu adalah insan. Jadi kalau pakai an-nas banyak, tapi kalau pakai insan maksudnya bisa satu orang per individu. Kemudian u'budu itu maksudnya adalah ati'u bil iman wal imtithal lil amri wan nahyi. Itu maksudnya supaya kita tunduk taat kepada Allah dengan keimanan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ma'aghayatil hubbi lillahi wa ta'zim, dengan tujuan cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah. Itu u'budu. Rabbakum, makna rabbakum itu Rabb, makna Rabb itu adalah khaliqukum, zat yang menciptakan kalian, wa maliku amrikum, yaitu penguasa urusan kalian, wa ilahikumul haqq, dan sesembahan kalian yang pasti benar. Itu makna Rabb. Khalaqakum, mengadakan kalian, tattaqun, tattakhiduna wiqayata tahaffuzikum minallah. Jadi kalian menjadikan benteng perlindungan. Nah, jadi tattaqun itu kalian bertakwa, artinya apa? Artinya kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, yang bisa menjaga kita. Dengan apa bertakwa? Bil iman, dengan iman. Terus wal amalis sholih, dengan amal soleh. Setelah meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi definisi tentang takwa. Kemudian ada rizqan lakum. Rizqan lakum. Rizqan itu sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan rizki itu kita bisa hidup karenanya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan sesuatu itu kita bisa hidup dengannya, itu namanya rizki. Jadi rizki itu bukan hanya uang, bisa sesuatu hal yang lain yang bisa menjadikan kita hidup atau memberikan kekuatan buat kita untuk hidup. Itu namanya rizki. Andada itu jam'u niddun. Niddun itu tandingan. Nadhir, mathil, tandingan yang kita yakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita jadikan tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kepastian kita sandarkan kepada selain Allah. Itu namanya
andad. Baik, kita lanjutkan nanti ba'da isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.